Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Untuk itu siapa yang tidak hadir hari ini? Yuda Irfansyah. Yuda Irfansyah itu kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Yuda Irfansyah sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dulu seperti biasanya, kita mulai dengan berdoa. Supaya seluruh aktivitas kita itu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi apa yang menjadi aktivitas kita hari ini itu mendapat keberkahan di sisi Tuhan yang Maha Esa. Kan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Karena ini masih momennya hari kemerdekaan ya. Ada baiknya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Itulah tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya hari ini bisa menambah semangat nasionalisme kita. Materi kita pada hari ini yaitu materi bentuk kedaulatan. Ini masih ada keterkaitan dengan materi kita pada pertemuan minggu lalu ya. Masih ingat pertemuan minggu lalu? Masih. Oke, siapa yang bisa jawab untuk materi pertemuan kita minggu lalu itu apa? Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan. Oke, hakikat kedaulatan dan teori tentang kedaulatan. Tadi materi kita pada minggu lalu itu mengenai hakikat kedaulatan ya, di mana kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam hal membuat sebuah aturan di dalam suatu negara. Di pertemuan ini kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah bahas mengenai teori kedaulatan ya. Di pertemuan hari ini kita akan lebih masuk lagi ke dalam mengenai bentuk-bentuk kedaulatan ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menyatakan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang kegiatan terakhir kita akan menyajikan hasil telaah tentang bentuk kedaulatan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekarang saya pastikan ini semua sudah tergabung dalam kelompoknya ya. Sesuai dengan kelompok pada pertemuan minggu lalu. Guru akan memutarkan video, tolong disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik sebentar videonya. Karena setelah dari penayangan video ini, ada kegiatan selanjutnya yang akan kita selesaikan. Dalam rekaman video amatir ini tampak sejumlah petugas. Tadi sudah kita saksikan sama-sama itu adalah video kait dengan materi kita pada hari ini. Nah, di dalam video tadi itu bercerita tentang apa? Siapa yang bisa bercerita? Ya, coba Agung berdiri. Cerita tentang pelanggaran pemilu. Ya, tadi sudah dijelaskan kepada teman kalian di mana di dalam video itu terjadi pelanggaran pemilu. Untuk langkah kita selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan terkait dengan video yang sudah Anda saksikan. Dari video tadi, masih ingat video tadi masih ya? Masih ya? Nah, dari video tadi saya minta masing-masing kelompok itu membuat suatu pertanyaan terkait dengan masalah yang ada dalam video tersebut tadi. Buat pertanyaan masing-masing kelompok, satu pertanyaan. Silakan berdiri untuk mengajukan pertanyaannya terkait video tadi. Pertanyaannya terkait dengan video tadi. Bagaimana hubungan antara kecurangan dalam video tersebut dengan bentuk kedaulatan
bagaimana hubungan tentang kecurangan tersebut dengan bentuk kedaulatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa kelompok yang lain itu menulis ya. Menulis pertanyaan dari kelompok presiden. Ini saya bagikan LKPD-nya ya. Jadi di dalam LKPD itu kalian akan tuangkan tulisan kalian. Dari keempat pertanyaan itu lakukan analisis ya dari berbagai sumber. Entah itu buku paket yang sudah ada di meja kalian maupun via internet. Kalau ada pertanyaan nanti angkat tangan saja ya. Ya, gimana? Ini tinggal dituangkan saja dari keempat pertanyaan ini ya. Dituangkan ke pertanyaannya, dituangkan ke sini dan jawabannya juga. Ya, jawaban dari kelompok kalian. Tidak, satu kelompok itu menjawab 4 pertanyaan ya. Dari 4 pertanyaan yang kita sudah susun sama-sama, jadi masing-masing kelompok itu menuangkan jawabannya itu. Kelompok gubernur di mana? Gimana? Oke, sudah 2 nomor. Ya. Ada kendala? Masih nomor 3 dan nomor 4. Saya kira sudah semua ya? Sudah semua ya. Dari kelompok presiden gimana kesiapannya? Sudah ya? Kelompok gubernur? Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian itu secara bergantian ya. Nanti ada yang yang presentasi, kalau ada mau ditanggapi ya. Saya minta untuk kelompok presiden dulu yang presentasi. Baik, yang kelompok lain perhatikan dari hasil diskusi kelompok presiden, dan sebentar setelah kelompok presiden selesai mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai tanggapan mereka terhadap masalah yang tadi kita tampilkan ya. Nanti perwakilan dari kelompok atau dari salah satu kelompok ada yang menanggapi, silakan. Baik kan, kelompok presiden. Bagaimana hubungan antara kecurangan dalam video tersebut dengan bentuk kedaulatan? Kelompok presiden sudah memberikan tanggapannya terkait dengan video yang sudah mereka saksikan tadi ya. Dan untuk itu sebelum saya melangkah ke kelompok berikutnya, saya persilakan kalau ada yang menanggapi dari hasil presentasi kelompok presiden. Siapa yang menanggapi? Silakan, Ahyat. Berdiri ya. Saran saya untuk kelompok presiden, baiknya upaya penyelesaiannya masalahnya ditambahkan aparat keamanan agar diberikan tugas untuk mengawasi setiap TPS. Jadi tanggapan dari kelompok DPR itu cuma sebatas saran saja ya. Oh ya. Jadi untuk kelompok presiden nanti ditambahkan mengenai penempatan aparat keamanan di setiap TPS ya. Sekarang kalian perhatikan. Sekarang giliran dari kelompok gubernur untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi mereka. Perhatikan ya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan teman-teman kami di kelompok kami. Satu, bagaimana hubungan antara kecurangan dalam video tersebut dengan bentuk kedaulatan. Jadi kelompok gubernur sudah mempresentasikan hasilnya ya. Untuk itu mari kita berikan aplaus ya untuk kelompok gubernur. Dan untuk kegiatan selanjutnya ya, saya akan memberikan evaluasi atau penilaian langsung ya. Penilaiannya itu berupa bintang yang akan saya sisipkan di lembar kerjanya ya. Jadi penilaiannya ini meliputi dari hasil keaktifan kerja kelompok, terus cara menyampaikan, setelah itu juga dari kerapian. Pertama untuk kelompok presiden ya. Untuk keaktifan kelompok saya beri bintang. Jadi kita aplaus dulu semua. Itu kerja kelompok.
Ya, baik. Berdasarkan hasil dari diskusi kalian terkait dengan materi kita pada hari ini, saya sedikit menambahkan terkait bentuk kedaulatan, ya. Bentuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada dua ya. Jadi kita sudah sama-sama membahas bentuk kedaulatan. Ada dua, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Pada hari ini kita akan sama-sama menyimpulkan tentang materi kita mengenai bentuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk itu siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan? Ahyat, silakan berdiri ya dan sampaikan. Silakan Ahyat. Kesimpulan hari ini, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, di mana wujud implementasi kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum, sedangkan kedaulatan hukum itu sendiri yaitu adanya seperangkat aturan yang mengatur. Mari kita berikan aplaus untuk tadi sudah dijelaskan kepada teman kalian Ahyat ya untuk kesimpulannya. Kita sama-sama simpulkan ya. Kesimpulan pada hari ini adalah pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan perangkat aturan mengatur tentang pemilu merupakan perwujudan dari bentuk kedaulatan hukum yang ada di Indonesia. Tugas kita sebagai warga negara adalah mematuhi seluruh aturan hukum yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya pikir kita sudah sama-sama menyimpulkan ya. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya minta dari kalian untuk memberikan refleksi. Siapa yang bisa memberikan refleksi? Refleksi hari ini adalah 1. Manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran hari ini, yaitu saya dapat mengetahui bentuk-bentuk kedaulatan yang dianut oleh negara Republik Indonesia. 2. Sebagai peserta didik, saya akan mematuhi setiap aturan serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas diri sendiri, serta apa yang menjadi tugas saya adalah sebagai peserta didik, dan yang terpenting adalah saya menjadi pribadi yang jujur. Untuk selanjutnya ya, pertemuan minggu depan yang akan kita bahas adalah dinamika perwujudan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1945. Itu untuk materi minggu depan. Untuk tugasnya kalian bisa catat ya. Untuk tugasnya ini pekerjaan rumah ya, untuk bisa kalian kerjakan di rumah dan minggu depan dikumpul. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, tugasnya nanti dikumpul. Tugasnya kalian menganalisis sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Baiknya kita tutup dengan berdoa. Saya minta ya persiapannya dulu ya. Saya minta saudara Ahyat untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Amin. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.